Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Iqbal. Jangan bosan-bosan ya lihat tanaman-tanaman yang ada di tembok ini, karena hari ini saya mau ngasih tahu bagaimana sih cara memaksimalkan lahan yang sempit untuk menanam sebanyak mungkin. Oke, ngomong-ngomong soal tembok ini, jadi cara pertama adalah untuk memaksimalkan lahan ya, dengan cara vertical garden. Jadi ya kayak gini lah, vertical garden. Jadi vertical garden itu banyak caranya ya. Kalau misalnya kalian mau pakai botol-botol bekas boleh, mau pakai pot tempel kayak gini boleh, kan ada macam-macam ya, ada yang kayak gini bentuknya, ada yang kayak gini pot tempel, terus ada yang putih juga kayak gini tuh. Ini macam-macam bentuknya, jadi bisa dipilih aja kalian butuhnya yang mana dan sesuaikan dengan lahan ya, dengan lahan. Jadi kalau misalnya kalian lahannya lumayan banyak ya temboknya gitu, kalian bisa pakai planter bag gitu loh, yang ditempelin ke tembok. Ada jadi itu satu planter bag yang tempel ke tembok tuh ukurannya kan besar banget ya. Nah kalau saya kan nggak punya lahan yang besar kayak gitu, jadi saya pakainya pot aja. Kalau pakai pot kan dia bisa masuk di antara jendela gitu, jadi masih banyak tempat yang bisa digunakan. Kalau misalnya pakai pot, kalau misalnya pakai planter bag yang di tembok, itu memang butuh tembok yang agak luas. Jadi kalian bisa pilih ya, banyak alternatifnya. Nggak usah takut, dan kalian harus ini, coba pikirkan kira-kira apa sih yang cocok buat di rumah kalian. Jadi misalnya cocok dan ada sih, jadi kayak berpikir kreatif. Misalnya kalau kalian punya kaleng bekas, kalian juga bisa bikin potnya menggunakan kaleng gitu. Jadi nanti kalian punya pot-pot mini, jadi kayak kebun vertikal mini. Kalau pot kaleng kan biasa segede gini ya, kaleng kayak gini, jadi kalian satu tembok yang cuma sejengkal setengah ini kalian bisa punya dua gitu. Jadi itu bagus untuk menghemat tempat. Nanti bisa kalian pakai paku, bisa pakai kalian buat dudukan yang bagus gitu, tempelan, jadi akan indah rumahnya, tetap bakal hijau. Oke, cara yang kedua adalah tumpang sari. Jadi tumpang sari, jadi maksudnya itu kayak nanam satu tempat tapi dengan banyak jenis gitu. Ini di sini ada, saya punya satu pot, isinya ada 3. Ada ini ya, tanaman ini, terus ada ivy juga, terus ada philodendron. Ini 3-tiganya mereka bisa hidup berdampingan di pot ini, gak gontok-gontokan. Yang ini juga jadi subur. Emang lambat kan pertumbuhannya, cuman dia gak memperlihatkan tanda-tanda dia gak betah sih. Waktu awal-awal sih kayaknya ada ya ini nih, tapi sekarang dia udah tumbuh lagi, udah bagus lagi. Apalagi si philodendron, dia udah panjang banget nih, kalau mau lihat dia udah panjang banget. Jadi kalian bisa tumpuk-tumpuk seperti ini aja. Kalau bisa sih yang perawatannya sama, jadi kalau yang satu suka lembab, teman-temannya juga suka lembab gitu. Kalau yang satu suka kering, teman-temannya juga yang suka kering. Jadi kalian aman, bebas dari masalah-masalah. Nah kita cek di tanaman yang ini ya. Nih, ini udah kuning-kuning, ini butuh air. Dia udah mati karena udah lama nggak disiram emang. Ini ada begonia sama polkadot. Saya juga satukan di satu pot yang sama. Awalnya dia penyesuaian diri ya, kayak nggak bagus gitu, tapi lama-lama dia bisa menyesuaikan diri. Nah kalau misalnya udah layu kayak gini ya, tanaman nggak usah panik, kalian bisa siram aja, karena memang di pot vertikal dia bakal lebih sering kering, karena kan potnya lebih kecil. Kalau pot biasa dia lingkaran, kalau ini setengah lingkaran, jadi pasti lebih sering kering, jadi harus sering disiram, harus lebih banyak kerja ya, harus lebih banyak berbakti kita sama tanaman kita. Terus saran yang tadi, yang tumpang sari itu nggak cuman untuk yang di vertical garden ya, ini juga saya punya
pot yang isinya ada lemonnya, ada jeruknya sih, nggak tahu jenis apa ini ya, tapi ini lebih ke lemon sih, jadi airnya yang dipakai bukan buat dimakan langsung. Dan mint, jadi mintnya jadi kayak semak belukar gitu di sini. Ini banyak banget di sini mintnya. Terus kan kalau tanaman pohon kan dia lebih tahan kayak sama air ya, dia lebih kuat gitu tanpa air, dia lebih lama konsumsi airnya. Nah jadi kita bisa lihat aja kalau dia udah kering misalnya, nanti mintnya yang bakal layu. Kalau mintnya udah layu, kita siram lagi aja, nanti juga segar lagi mintnya, dan jeruknya juga dia bakal lebih gemuk-gemuk lagi. Pokoknya semua hal bisa ditumpang-tumpang ya, termasuk ini ya, lidah mertua. Nih bisa jadi satu pot kayak gini, kalian bisa gunakan pot yang kotak, terus kalian bisa tanam berbagai jenis. Tuh, kita manfaatkan lahan aja, jangan sampai ada lahan yang tersisa dan mubazir gitu. Oh ya, pot kotak ini juga bagus nih kalau kalian mau bikin daerah yang kayak jadi pagar-pagar pembatas gitu, ini bagus. Ngomong-ngomong soal tumpang sari, saya juga punya pot yang ini isinya philodendron, ada 1, 2, 3, 4 philodendron dan 1 bromeliad yang udah siap-siap mati kayaknya. Emang bromeliadnya udah lama, menyedihkan sih. Nah jadi kalau misalnya kalian punya pot yang kayak gini, ini kan philodendronnya yang merambat ke atas gitu ya. Nah jadi kalian bisa gunakan ini penumpang, terus nanti di bagian bawahnya kalian bisa tanam tanaman yang tidak merambat. Ini philodendronnya kayaknya philodendron bisa merambat semua sih, cuman yang ini kan agak lambat pertumbuhannya. Jadi kita bisa tanam di bagian bawahnya. Jadi pemanfaatannya itu dengan cara memikirkan mana yang akan jadi perambat, mana yang akan menutupi daerah bawahnya. Jadi kita bisa nanam banyak hal di satu tempat kayak gini. Ini 4 pohon. 1, begini deh, ini 1 ya, 1, terus 1 lagi ada di belakang sana, philodendron ini 1, beda itu kalau nggak salah. Terus ini ada 1 lagi, philodendron melanochrysum tuh, dan yang ini. Jadi banyak tempat ya yang bisa dimanfaatkan. Ini potnya, jadi jangan takut untuk memanfaatkan lahan. Oke, terus untuk menghemat lahan, kita juga bisa gunakan rak. Ini rak sepatu yang udah nggak kepake, saya pakai buat memaksimalkan lahan. Ngomong-ngomong soal rak, kayaknya ini juga bisa disebut rak ya. Ini dari bahan bekas. Awalnya ini dipakai untuk hidroponik, tapi karena hidroponik, menurut saya hidroponik itu belum cocok untuk di saya. Jadi saya lebih suka nanam konvensional kayak gini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di bagian atas. Oh ya, saya kan nggak nanam tanaman biasa aja ya, saya nanam sayur juga, tanaman biasa, tanaman hias gitu. Jadi saya nggak nanam tanaman hias aja, saya juga nanam sayur dan segala macam. Ya akhirnya seperti ini. Bagian atas saya pakai buat pembibitan, iseng aja sih, nggak tahu teori dari mana. Kan kalau kata orang kan pembibitan bagusnya di tempat gelap dulu ya, tapi saya iseng aja. Terus di bawahnya juga saya pakai buat tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Oh ya, jadi kalau kita pakai rak kayak gini, kita harus kenal tanaman kita butuh cahayanya segimana gitu. Kayak tadi yang pembibitan ini kayaknya nggak berdasarkan teori banget ya. Cuman kita harus tahu minimal, kan rak yang paling bawah tuh lebih gelap ya. Jadi minimal mereka itu tanaman yang tahan di cahaya yang sedikit,
atau memang mereka tuh lagi butuh penyesuaian diri. Kayak misalnya ini dulu saya nanam tomatnya kan masih baru dipindahin, saya taruh di bawah sini supaya dia nggak layu kalau kena panas. Nah sekarang kalau dia udah mulai tegak lagi, udah mulai bertahan hidup, nanti bisa dipindah ke tempat yang panas, yang kena sinar matahari langsung. Karena kalau tanaman yang ada buahnya, walaupun tomat itu masih kita sering perdebatkan buah atau sayur ya, tapi mereka memang butuh sinar matahari langsung. Nah, taruh dulu di sini. Jadi kita harus kenal tanaman mana yang bisa hidup di tempat gelap atau yang butuh tempat yang gelap, yang teduh ya maksudnya. Dan pasti lembab, daerah bawah ini pasti lembab, apalagi daerah saya yang di sini gitu, di Bandung curah hujannya masih tinggi. Jadi ya gitu, kita harus kenal dengan tanamannya juga, kita harus kenal mereka butuhnya apa. Oke, saran selanjutnya ya, ini selokan dan banyak sampah tuh, tapi kita bisa gunakan lahan-lahan yang cuma sekecil itu untuk menanam kayak gini sampai sana. Kalau di sini saya pakai tanaman lidah mertua karena emang saya bingung mau nempatin mereka di mana. Akhirnya saya tempatin di sini dan mereka kayaknya suka daerah kayak gini. Kan kalau di Indonesia sebenarnya tanaman lidah mertua biasanya kita temuin kayak tanaman liar ya. Dia bisa hidup di mana aja, jadi saya juga tempatin aja di sini gitu. Terus ini cabai, saya juga tanam di sini dan dia berbunga banyak. Dia berarti suka. Tuh daunnya aja banyak, itu bekas makanan burung tuh. Jadi emang ini benar-benar selokan yang kita kadang buang sampah organik gitu ke sini. Ini kan yang bekas makanan burung bisa terurai ya. Terus kalau sampah ini ya biasalah yang lewat gitu, anak-anak. Ini ada satu lagi, ini juga ditanam di pinggir selokan. Tanaman yang benar-benar biasanya kita sedikit banget perawatannya. Kalau ini bekas tanaman buah naga yang gede banget, kita masih coba potin di sini. Terus ini ada serai. Dan ini uji coba kangkung. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk memanfaatkan lahan yang sempit. Oh iya, mungkin di beberapa daerah atau di rumah kalian bentuk selokannya beda. Mungkin ada selokan yang bentuknya itu tertutup ya, ada kan? Nah di situ juga kalian bisa tanam tuh, tapi tetap harus diperhatikan ya, jangan sampai menutupi saluran airnya gitu. Jadi tetap harus diperhatikan, kalau misalnya ada lubang-lubang yang khusus untuk air masuk ya itu jangan ditutup. Terus perhatikan juga sama debit air yang lewat. Kalau misalnya biasanya dia ini kan kosa airnya bisa nggak akan lebih dari pipa itu ya, jadi ini aman nanam di sini. Tapi kalau misalnya airnya sampai setinggi ini misalnya pot, saya nggak akan nanam di sini karena dia pasti akan terbawa arus. Jadi harus diperhatikan juga ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal rak tadi juga, atau tentang tanaman-tanaman yang ada di rumah saya, jadi saya lebih menyarankan kita untuk punya tanaman-tanaman yang kecil. Jadi ini sebenarnya saya bisa sih waktu itu punya tanaman yang lebih besarnya, tapi karena saya sadar di rumah saya nggak banyak lahan, jadi saya lebih suka untuk menunggu mereka tumbuh aja gitu. Senang aja ngeliat tanaman ini tumbuh. Tanaman apapun ya sebenarnya saya senang ngeliat tanaman tumbuh. Jadi dia biasa menghemat tempat dalam waktu yang lama. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan mereka, dan nanti ketika mereka udah mulai besar kan kita bisa potong, pangkas ya, stek lagi, perbanyak untuk dibagikan juga ke orang-orang mungkin. Jadi sesuaikan dengan lahan yang ada. Kalau tanamannya kecil, lahannya kecil. Terbalik ya, kalau misalnya lahan kecil ya tanamannya juga harus yang kecil-kecil. Jadi dia lucu-lucu. Ini juga ya di sini. Ini ada tanaman sirih gading juga kecil. Tuh bahkan potnya masuk ke dalam mangkok ya. Ini butuh disiram, banyak yang harus disiram.
Ini juga, ini rosemary juga kecil. Jadi memang harus disesuaikan dengan lahannya. Jadi supaya bisa masuk ke rak kayak gini. Kan bagus ya kalau udah masuk kayak gini. Apalagi kalau kalian punya jenis tanaman yang berwarna-warni atau beragam tekstur, jadi lebih bagus lagi. Saran selanjutnya yaitu pilih tanaman yang lama tumbuh. Di sini tanaman yang lama tumbuh apa ya? Anggrek misalnya. Di saya lama banget tumbuhnya, tapi dia berbunga udah beberapa kali sih semenjak ada di sini. Ini lama banget tumbuhnya, jadi dia bisa menghemat tempat. Terus anggrek kan bisa ditempel di tembok ya. Kalau kita tahu caranya, kalau misalnya kalian suka datang ke toko tanaman pasti tahu ya, ada anggrek yang ditempel di tembok dengan media pakis kalau nggak salah. Terus ada di atas sana monstera juga di saya lama tumbuhnya. Jadi dia sangat menghemat tempat kalau lama tumbuhnya. Kita nggak perlu memindahkannya ke tempat yang baru. Kotor ya, belum dibersihin. Oh iya, kalau tadi kita bahas soal tanaman yang lama tumbuh, itu tanaman hias ya. Karena tanaman hias kan dia tidak produktif ya. Kita tidak bisa makan. Jadi saran selanjutnya, kalau misalnya kita tanam tanaman yang bisa kita makan, kayak sayuran kayak gini, pilih tanaman yang bisa cepat panen. Sebulan 2 bulan bisa panen itu. Karena apa? Biar dia cepat dicabut, cepat berganti. Terus kalau udah berganti, nanti kan kita seneng ya, ada tanaman baru gitu, ada suasana baru kayak gitu. Kalau sayuran pilih yang cepat dipanen, kalau tanaman hias pilih yang lama tumbuhnya. Oh ya, ini saya nanam pakcoy, jadi kalian nanti bisa tanya aja untuk tanaman yang cepat dipanen itu apa aja ke penjual bibit tanaman, biasanya mereka lebih paham. Mungkin mereka akan merekomendasikan selada, kangkung, segala macam. Boleh kalian ikuti sarannya karena mereka pasti lebih paham ya, sayuran-sayuran mana yang bisa cepat dipanen gitu. Oh ya, usahakan organik ya, nanamnya jangan banyak obat-obatan. Jadi nggak apa-apa dia tanamannya rusak kayak gini, dimakan hama-hama kecil, nggak apa-apa karena ini organik, berarti dia sehat, nggak pakai obat kimia. Saran yang selanjutnya, yang mungkin kalian juga udah lihat dari tadi pas kita lagi bahas ini ya, itu dengan cara menumpuk. Ini ada saya kan tanamannya dia bawang ya, karena dia banyak lahan yang kosong, daripada dimainin sama, kalau di saya tuh dia sering diganggu kalau ada tanah-tanah yang kosong kayak gini yang nggak ada mulsa organiknya, dia pasti diganggu sama kucing. Nah, akhirnya saya tumpuk aja, dan ini selain untuk menghemat lahan, ini juga untuk menutupi dari serangan hama kucing. Kalau di saya kucing itu bisa jadi hama juga. Ditumpuk aja kayak gini. Tuh, kayak gini. Ini untuk pembibitan kan bagus ya, menghemat lahan. Jadi dia akan menjaga kelembapannya juga kalau misalnya nanti kita lagi menghadapi musim panas gitu. Jadi dia akan mengurangi penguapan di tanah yang di bawahnya ini gitu. Saya sering kok tumpuk-tumpuk tanaman, mana lagi ya. Oh, yang lain udah pada dipindah sih, ini cuman ini yang tersisa yang saya tumpuk-tumpuk. Nah, jadi ini salah satu penghemat lahan juga. Lanjut ya, kita manfaatkan ini nih yang berikutnya, pagar. Jadi kita manfaatkan pagar. Saya pakai pot yang dicantelkan kayak gini agar bisa nempel di pagar di sini, di sela-sela ini. Nah, ini kan enak nih kalau nanam kayak gini. Jadi pagar kita juga, kan ada ya orang yang butuh privasi dengan dia udah dipagar, terus pagarnya ditutupin lagi pakai kayak plastik atau fiber gitu. Daripada kayak gitu, menurut saya pakai tanaman hias kayak gini. Ini lebih bermanfaat sih. Lebih bagus lagi kalau dipakai sayur, jadi sayurnya bisa dipanen. Nih, ditutupin aja pakai tanaman hias. Ini lebih bagus tuh, memanfaatkan lahan yang ada dengan semaksimal mungkin. Kalian bisa menanam berbagai macam sih kalau misalnya kalian punya pagar. Kayak ini di sini ada telang. Tuh, saya merambatkan telang di pagar ini. Telang bisa dimakan,
bisa dijadiin minuman berwarna biru juga. Jadi ini sangat bagus, kita punya bunga yang bisa dimakan. Atau kalian bisa tanam ini ya, sirih. Ini sirih merah sebenarnya, tapi dia udah kehilangan warna merahnya. Kan bisa tanam berbagai jenis tanaman rambat di pagar. Jadi memanfaatkan lahan itu ya dengan cara seperti itu, biar tidak ada lahan yang terbuang. Daripada kita tutup dia pakai fiber, pakai plastik, itu kan buang-buang tempat ya sebenarnya. Oke, ini mungkin kayaknya tips yang terakhir untuk saat ini. Jadi manfaatkanlah lahan yang tidak terduga. Nah, ini lahan tidak terduga. Jadi maksud saya lahan yang tidak terduga itu adalah lahan yang memang kita tidak pernah memikirkan sebelumnya gitu. Kayak ini saya kan belum selesai nih temboknya. Daripada kosong kayak gini, yang lebih baik saya manfaatkan bekas ini ya, pipa hidroponik saya di sini. Akhirnya saya bisa nanam ini krokot di sini, walaupun nggak subur ya karena kecil banget tempatnya. Bisa nanam marigold di sini, bisa nanam telang juga. Tuh, ada telang juga. Ini bisa kita manfaatkan, atau bisa nyimpen bibit yang kecil ini yang saya pun nggak tahu ini apa. Ini bisa ya. Bahkan saya udah cobain, ternyata dia bisa buat naruh polybag yang ini, yang segede ini. Tuh, ini bibit payam, ini kosmos. Nah, yang ini tanaman apa coba? Saya lupa nih namanya. Pokoknya saya bisa tanam di situ. Terus ini sepeda. Jadi kalau saya nggak ada ini sih, saya bisa mepet ini, tapi karena ada ini, jadi ya udahlah kita tutup aja. Oh iya, lebih ekstrim lagi pemanfaatan lahan yang tidak terduga ada di sini. Jadi ini besi bekas bangunan yang belum selesai. Nah, saya bisa taruh pot kecil di sini. Tuh, kaktus, saya taruh kaktus di sini. Ini benar-benar pemanfaatan lahan loh. Bisa taruh pot kecil di sini. Ini kayak ukuran 8 sentian, saya bisa taruh di sini. Dan ini nggak jatuh. Pas banget malah. Ini ada tanaman liar malah bisa tumbuh. Oh ya, ada satu lagi. Nih. Jadi di sela-sela ini saya tanam lagi. Jadi tanamnya yang biasa kan karena dia di sela-sela, jadi coba tanamnya yang jenis-jenis sukulen gitu yang nggak butuh air banyak. Jadi kalau kita lupa nggak masalah. Ada deh satu lagi lahan tak terduga. Ini nih. Jadi saya juga nggak nyangka saya bisa nempelin tanaman di sini. Karena ini ide papa, jadi ternyata bisa nih tempel di sini. Jadi penyangga atap. Tapi pilihnya tanamannya yang ringan ya. Media tanamnya juga disesuaikan, dia yang ringan. Jadi aman. Bisa ditempel di sini. Tuh, ini tidak terduga juga. Alhamdulillah. Oke, jadi sekian tips dari saya untuk memaksimalkan berkebun di lahan yang sempit. Jadi jangan khawatir, kita harus berpikir kreatif. Nanti mungkin saya akan kasih tahu gimana caranya berpikir kreatif untuk tanaman ya. Tapi untuk kayak ini segini dulu aja, karena saya pikir walaupun tadi turun hujan, tanaman yang di luar sana kehujanan, tapi tanaman yang di dalam sini nyatanya enggak ya, tadi banyak tanaman yang kering. Oke, sekarang jadwalnya saya nyiram berarti. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal YouTube ini, karena siapa tahu nanti bakal ada info-info yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Oh iya, tambahan deh, ini penampakan kebun sempit saya itu ya. Sempit loh sebenarnya.
Nah, ini pemandangan selokan. Ini pemandangan pagar yang bambu. Banyak sekali tanamannya berantakan di sana. Dan ini menampakkan pagar yang lebih full.